ada beberapa mahasiswa kami yang telah melanjutkan studi apoteker di Universitas Negeri. Jadi, meskipun kami ini ada siswa-siswinya terkait pembukaan pada gelombang 1 maupun dengan PMDK. Sekian. Guru BK yang saya hormati, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kami dari Hang Tuah sangat menghargai, sangat berterima kasih dengan kesediaan Bapak Ibu menghadiri pelatihan guru bimbingan konseling ini. Sebelumnya mungkin saya mengundang Bapak Wahid Suharmawan, Dr. Andes MPD untuk bergabung bersama kami. Apakah Bapak sudah hadir bersama kami? Selamat sore Bu Nirmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kuat untuk 4 hari ke depan Bu Nirmala. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi kita semua Bapak. Ya, Bapak. Mohon izin sebelum Bapak memberikan materi yang sudah ditunggu-tunggu oleh guru BK se-Indonesia Raya ini ya, mohon izin saya menyampaikan kurikulum vitae. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Saya mungkin akan share screen untuk kurikulum vitae Bapak. Iya, monggo. Mohon izin saya diberi akses untuk share screen ya. Saya belum bisa share screen ya. Atau saya bacakan aja. Jadi Bapak Dr. Andes Wahid Suharmawan, beliau adalah dosen, saat ini dosen di IKIP PGRI Jember. Dengan bidang keahlian bimbingan dan konseling. S1 beliau di Nirmala sudah bisa share screen. Siap, terima kasih Dok. Nah, jadi Dr. Andes Wahid Suharmawan, MPD, dosen di IKIP PGRI Jember dengan bidang keahlian bimbingan konseling. Saat ini beliau bertempat tinggal di Banyuwangi. Alamat email dan HP beliau mungkin bisa difoto kalau suatu saat perlu berkomunikasi dengan beliau. Pendidikan S1 dijalani di IKIP Surabaya, lulus tahun 89, kemudian 94 pemrograman komputer di LPKIJ Bandung, kemudian 2002 Magister S2 di Universitas Negeri Padang. Waktu itu beliau masih menjadi dosen di Universitas Profesor Huzairin Bengkulu. Pengalaman beliau sebagai dosen dan sebagai bimbingan konseling ternyata cukup banyak ya, pernah menjadi konsultan Monasbos di Bengkulu, ketua jurusan, kemudian menjadi instruktur PLPG juga di Universitas Bengkulu, menjadi wakil dekan di FKIK Unihas Hasairin ya, kemudian ketua jurusan, dan sekarang tahun 2020 beliau hijrah menjadi dosen di IKIP PGRI Jember. Alhamdulillah menjadi bagian dari Jawa Timur sekarang. Karya ilmiah beliau dari modul PLPG, buku praktik bimbingan karir, alat ungkap, hingga yang terakhir yang mungkin sangat-sangat kita tunggu ini adalah aplikasi beliau tentang minat karir Holland. Jadi Bapak Wahid ini akan memberikan materi tentang konseling Holland. Konseling Holland itu sebetulnya lebih pada bagaimana memberikan bimbingan kepada siswa yang tidak klasikal, jadi dengan berdasarkan minat. Nah, bagaimana beliau akan menggunakan aplikasinya ya untuk menilai minat siswa dengan menggunakan melalui aplikasi itu. Mari kita dengarkan bersama penyampaian dari beliau. Bapak mohon izin, Bapak akan share sendiri atau kami bantu? Saya sendiri aja, Bu. Baik, siap. Monggo Bapak silakan, kami serahkan waktunya kepada Bapak Wahid. Belum. Mohon izin sambil menunggu Pak Wahid men-share screen materinya. Bagi Bapak Ibu guru yang mempunyai
Dokter Puguh masih disable untuk Pak Nur Wahid, Pak Wahid mohon dibantu untuk Sampun. bisa share. Oke. Oh, Pak Wahid. Sampun. Oke. Silakan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu guru BK yang akan bertanya atau secara langsung atau melalui chat, yang melalui chat silahkan melalui Q&A, yang akan bertanya langsung dengan menggunakan raise hand. Nanti akan dibuka videonya oleh host. Monggo Bapak silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Dekan, Ketua Prodi, Ketua Pak Didi, Ketua BK SMA Jawa Timur, Pak Dekan, rekan-rekan guru BK se-Indonesia, alhamdulillah luar biasa antusiasmenya. Targetnya Jawa Timur, tapi ternyata se-Indonesia banyak yang ikut. Saya luruskan bukan konseling Holland, tapi sebenarnya aplikasi penelusuran bakat dan minat. Jadi kalau dibilang konseling Holland nanti jadi ada teori dan penerapan layanan konseling yang baru. Tapi ini bukan konseling Holland, tapi aplikasi penelusuran minat dan bakat siswa. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya mungkin saya akan berikan gambaran bahwa tadi sudah disebutkan bahwa saya mempunyai banyak aplikasi yang bisa dipakai, dan ini sebenarnya sudah saya share di berbagai sosial media. Ada kawan yang sudah men-share-nya di blog, dan itu bisa di-download gratis. Tapi memang kebanyakan kalau yang di-download, di-share di internet, biasanya banyak yang error karena ya spam dan sebagainya. Banyak berbagai aplikasi ini. Hanya berbagai pertemuan MGBK di seluruh Indonesia ini saya tawarkan, saya share di berbagai pertemuan, sehingga alhamdulillah menjadi minat bagi guru BK semuanya untuk memakai aplikasi ini. Jadi barangkali nanti ada pertemuan atau workshop lanjutan untuk mengaplikasikan seluruh aplikasi ini. Nah, pertemuan kita kali ini adalah kita kenal dulu, makanya sungguh sangat berbahaya kalau kita nanti mentes siswa tanpa tahu dasar teorinya. Jadi saya sarankan guru BK nanti mengikuti secara intensif di 2 pertemuan awal, karena di 2 pertemuan awal akan kita sampaikan berbagai teori dasar singkat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sesi kedua nanti lanjutan teori, kita langsung di akhir pertemuan kita akan bagikan share gratis aplikasinya bagi yang mengikuti. Mengenai persyaratan yang ikut nanti saya ikuti yang dari panitia saja. Silakan dibagi nanti ke seluruh peserta. Pertemuan ketiga nanti kita bagi per kelompok, artinya ada MGBK Jawa Timur yang berpraktek. Saya ulangi lagi. Jadi karena saya nanti di pertemuan kedua menyampaikan teori pemakaian aplikasi, jadi pada hari paginya Bapak dan Ibu harus ke seluruh siswanya offline. Kemudian di hari ketiga untuk dipresentasikan di forum ini. Jadi nanti diwakili oleh masing-masing kelompok di MGBK di daerah masing-masing, misalnya Madiun, Nganjuk, Situbondo, Surabaya, kemudian Madura dan sebagainya. Silakan nanti Pak Didi membaginya sesi ketiga dan keempat siapa yang tampil. Nanti saya akan tetap mendampingi sejauh mana penguasaan aplikasi ini dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru. Insya Allah saya akan dampingi sampai selesai. Pertemuan ketiga kita nanti ya lanjutan. Bapak dan Ibu, judul
materi kali ini adalah layanan penempatan dan diagnosis tes pendukung. Jadi sebenarnya materi ini ditawarkan ke saya dari Pak Didi minggu atau 2 minggu yang lalu. Dan kemudian kita ada sesi gladi bersih. Ternyata waktunya 4 hari. Biasanya saya lakukan offline langsung dengan guru, ini sekarang online penguasaan materi aplikasi. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa mengikuti dengan baik. Kita akan mulai dengan refreshing sedikit tentang apa sih layanan penempatan. Layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan konseling. Ini mungkin bagi guru BK semuanya paham dan sudah mengerti apa sih layanan penempatan. Tapi sekedar untuk flashback kembali, mengingat kembali apa sih artinya layanan bimbingan konseling ini. Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Atau juga pelayanan yang menempatkan dan menyalurkan siswa pada posisi yang tepat dan menyalurkan segenap potensi, bakat, dan minatnya secara maksimal. Ya, manfaatnya adalah membantu siswa menyalurkan dan merealisasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat. Menyalurkan segala kemampuan, bakat, dan minat yang siswa dapat berkembang secara maksimal dan memperoleh kepuasan. Memberikan kemudahan bagi guru dalam pengelolaan kelas dan program pengajaran, layanan penempatan dan penyaluran harus dilaksanakan secara objektif dan rasional. Oleh karena itu, perlu kegiatan pendukung berupa aplikasi instrumen, tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dari dirinya, di mana untuk mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, seni, dengan program kurikulum dan persiapan karir dalam rangka melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas dengan cara memilih jurusan secara tepat. Mencapai kematangan dalam pemilihan karir dengan cara memasuki jurusan yang sesuai dengan cita-citanya pada masa depan. Siswa mampu mempersiapkan diri untuk mewujudkan cita-citanya. Mencapai kematangan dalam pilihan karir dengan cara yang mengenal makna kerja sebagai panggilan hidup. Mencapai kematangan dalam hal gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi, sehingga memahami arti penting bekerja dalam kehidupan. Nah, kita masuk dan penyaluran dalam BK itu bisa berupa penempatan di dalam kelas, bagaimana agar siswa dapat beradaptasi sehingga siswa mudah berinteraksi dengan keadaan siswanya, kawan-kawannya di kelas. Penempatan dan penyaluran dalam kelompok belajar, bagaimana agar siswa yang kurang pintar juga dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Penyaluran pada kegiatan ekstrakurikuler, siswa yang mampu, yang mempunyai bakat dan minat, bisa menyalurkannya pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, di Indonesia berkembang dua pemahaman pola pelayanan. Ada komponen program BK komprehensif, ya. Ini diagram layanannya, di mana pelaksanaan layanan BK itu dari jenjang SD sampai SMA dengan tetapkan. Kemudian kita lihat versi lain tentang
pola 17 plus. Jadi sebelum lahir BK komprehensif memang ada BK pola 17 plus. Mungkin beberapa atau sebagian besar guru BK sudah memahami bagaimana pola pengembangan layanan di dalam sekolah. Ini bidang-bidang yang ada pada program tersebut, tidak perlu saya bacakan. Nah, kita kelas balik lagi tentang layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan konseling. Ya. Bapak dan Ibu, dua pola tadi, menurut Mayer, mengumumkan 4 pendekatan dalam layanan bimbingan konseling, yaitu pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Kita coba analisis dari kedua program layanan itu, pola pendekatannya berbobot pada bidang pendekatan apa. Jadi kalau dibandingkan atau dibandingkan, maka kalau boleh saya katakan pendekatan pola 17 lebih pada pendekatan krisis, menuai kritik dari beberapa pakar. Kemudian ada pendekatan BK komprehensif yang lebih menekankan pada pendekatan perkembangan. Tapi kedua pendekatan itu sebenarnya saling mendukung. Jadi tergantung guru BK melakukan kegiatan layanan pada dua pola tersebut. Jadi masing-masing pendekatan akan berbeda pada karakter siswa dan sekolah. Atau di kota itu pada umumnya biasanya lebih menekankan pada pendekatan perkembangan. Tapi kalau sekolah-sekolah yang kurang maju, kebanyakan guru BK lebih pendekatan pada pendekatan yang krisis. Nah, kita lihat pola perkembangan sepanjang hayat terkait dengan model pendekatan Holland nantinya, bahwa sebenarnya jenjang SD itu bagaimana guru BK ataupun guru mata pelajaran yang berperan sebagai guru BK di sekolah di SD itu memberikan kesadaran karir. Sedangkan di SLTP bagaimana guru BK mampu mengeksplorasi karirnya. Di jenjang SLTA bagaimana guru BK mempersiapkan karir dengan pola-pola pendekatan yang sudah ada. Di perguruan tinggi itu bagaimana penempatan karir yang tepat tatkala sudah disiapkan dengan matang di jenjang sebelumnya atau jenjang SLTA. Nah, saya berharap atau memimpikan ada jenjang yang linear dari SD sampai perguruan tinggi itu ada buku individu yang mampu berkolaborasi dari guru mata pelajaran ke guru BK di SLPP, kemudian guru SLP data-datanya bisa diakses oleh guru SLTA sampai perguruan tinggi, sehingga pendekatan layanannya bisa berjenjang, fokus dan linear untuk penempatan karir yang tepat untuk siswa. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Ya, tergantung kita nanti berperan aktif di komunitas guru BK. Bapak dan Ibu, dalam rangka pengembangan layanan bimbingan di sekolah, kita fokuskan bagaimana mengembangkan diri siswa. Jadi pada umumnya di sekolah itu mengembangkan 4 pilar bidang pendidikan, bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir, dan bidang belajar. Alhamdulillah saya sudah kembangkan beberapa aplikasi ini yang sifat masih dalam aplikasi berbentuk Excel, sederhana, kecil, dan bisa dipakai oleh seluruh guru BK. Tatkala kita ingin mengetahui masalah-masalah pribadi, misalnya kita bisa memakai aplikasi ITP, Inventory Tugas Perkembangan, atau aplikasi yang lain, aplikasi AUM umum,
atau pada umumnya ada juga yang memakai DCM, daftar cek masalah. Tiga aplikasi itu juga sudah saya buat bagi kepentingan guru BK di Indonesia. Kemudian untuk bidang sosial, itu ada aplikasi Susumetri, itu juga sudah kita kembangkan. Saya sudah share untuk Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengaplikasikan minat karir. Aplikasi minat karir yang berdasar teori John L. Holland. Kemudian aplikasi belajar itu ada aplikasi AUM PTCL atau AUM Belajar. AUM itu alat ungkap masalah. Jadi bagi yang di luar kebikaan mungkin itu. Apa itu AUM? AUM adalah alat ungkap masalah. Nah, ini beberapa aplikasi yang saya sebutkan tadi. Saya sudah membuat aplikasi AUM umum yang masih sederhana dalam bentuk Excel. Kemudian aplikasi AUM PTCL, aplikasi IKANS, aplikasi MBTI, aplikasi minat karir, daftar cek masalah, aplikasi multiple intelligence, aplikasi self-esteem, aplikasi Susumetri. Semuanya dalam bentuk format Excel. Ya, barangkali mungkin nanti ada yang baik untuk pengenalan tentang penempatan. Kita masuk ke sedikit tentang teori Holland. Jadi sebenarnya aplikasi ini digunakan dalam rangka pengembangan karir pada lulusan sekolah menengah atas. Yang saya sudah kembangkan sekitar 10 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu. Dan sudah di-share di berbagai media sosial. Jadi sebenarnya aplikasi ini sudah berbentuk buku, ada CD-nya. Nah, kali ini akan saya bagi gratis kepada seluruh peserta, tentu bagi yang mengikuti 4 hari berturut-turut untuk mempraktekkan aplikasi ini di forum ini. Nanti terserah panitia untuk membaginya bagaimana. Jadi sebenarnya aplikasi ini saya kembangkan waktu saya kuliah di Padang. Jadi aplikasi ini saya kembangkan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen saya, Profesor Dr. Al-Jufri dan Profesor Dr. Humaydi, dan saya yang membuat penelitian tentang angket ini, sehingga kemudian saya terjemahkan dalam bentuk komputer. Bapak dan Ibu, kita teori Holland. Kita kilas balik tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di Indonesia. Dari masa ke masa lebih banyak bersifat klasikal dalam massal, yaitu berorientasi pada kuantitas untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya jumlah siswa. Ini disebutkan dalam Depdiknas tahun 2007. Penyelenggaraan pendidikan yang bersifat massal ini memberikan perlakuan standar atau rata-rata kepada semua siswa, sehingga antar siswa dalam kecakapan, minat, dan bakatnya. Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional menetapkan penjurusan di SMA sebagai pendidikan formal di Indonesia, termati bahwa penjurusan di SMA telah dilakukan sejak awal kemerdekaan tahun 45 sampai sekarang. Yaitu dipilih 3 jurusan, ilmu pengetahuan alam, IPS, dan bahasa. Kemudian ada pergantian kurikulum dari tahun ke tahun.
Mulai dari kurikulum 75, kurikulum 1984, 1994, sampai dengan yang terakhir kurikulum 2013. Di mana tetap memberlakukan penjurusan sebagai bagian untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mewujudkan potensi anak sesuai dengan kemampuannya pada masing-masing gugus ilmu pengetahuan. Penjurusan berhubungan dengan tipe kepribadian setiap manusia menurut Holland tahun 85. Setiap tipe kepribadian adalah produk dari individu interaksi yang karakteristiknya berasal dari berbagai pengaruh budaya, teman sebaya, faktor keturunan biologis, orang tua, kelas sosial, budaya, dan lingkungan fisik. Seseorang akan belajar lebih memilih beberapa kegiatan yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Coba kita lihat video ilustrasi ini yang mungkin Bapak dan Ibu melihat video ini terkait dengan bakat, minat siswa. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life.
just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless unless we're working to bring the spirit out of each and every student. That should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Ya, Bapak dan Ibu, itu kilasan gambaran, kilas tentang bagaimana tatkala guru BK memberikan arahan atau instrumentasi yang nanti hasilnya dipakai untuk penjurusan agar siswa tepat memilih jurusan yang sesuai. Jadi alangkah berbahayanya kalau dia berada pada situasi yang jadi gambarannya, catatan dari apa yang saya katakan tadi adalah kesalahan sekolah modern tidak melihat perkembangan teknologi telepon 150 tahun yang lalu, di mana sudah ada perkembangan handphone sekarang, di mana semua siswa bisa melihat materi, ilmu, pengetahuan, dan sebagainya secara mandiri. Tadi juga disampaikan bahwa perkembangan mobil juga sudah semakin maju, tapi tatkala kita melihat model pembelajaran yang ada pada sekolah kita, itu masih sama. Artinya apa? Layanan yang diberikan masih bersifat perubahan. Baik, saya lanjutkan tentang materi minat. Penjurutan siswa di sekolah menengah tidak saja ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga harus didukung oleh faktor minat. Karena karakteristik suatu ilmu menuntut karakteristik yang sama dari orang yang mempelajarinya. Tentang minat, menurut T adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan perhatian terhadap satu objek karena adanya perasaan senang. Jadi tatkala dia berada sesuatu yang diminati, dia fokus dan dia merasa senang. Dari pengertian tersebut, maka minat dapat diartikan sebagai pemusatan perhatian atau reaksi terhadap suatu objek seperti benda atau siap yang didahului oleh perasaan senang terhadap objek tersebut. Sementara itu, siswa yang memiliki minat terhadap suatu ilmu tertentu, ketika mempelajari bidang tersebut akan mempelajari dengan senang. Menurut Holland 97, yang dipelajari sesuai dengan kepribadiannya. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa faktor kepribadian mempengaruhi secara positif terhadap prestasi akademik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjurusan bukan masalah kecerdasan, tapi masalah minat dan bakat siswa. Jadi minat adalah sebagai kekuatan pendorong yang memaksa seseorang menaruh perhatian pada situasi atau aktivitas tertentu dan bukan pada orang lain.
atau minat sebagai akibat dari pengalaman efektif yang dipengaruhi oleh hadirnya seorang atau objek. Oleh karena itu, atau karena berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Ini kita akan mencoba melihat teori Ginsberg, teori perkembangan, di mana pada tahap usia 0 sampai 11 tahun, anak mulai berfantasi mengenai cita-citanya. Fantasi ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu di kehidupan nyata atau hanya hadir melalui media seperti televisi atau internet. Pada tahap ini, anak menentukan karirnya tanpa pertimbangan rasional. Jadi, anak-anak usia 0 sampai 11 tahun itu adalah tahap fantasi. Pemilihan karir itu kadang-kadang ya tanpa pertimbangan yang rasional. Tahap tentatif pada usia 12 sampai 18 tahun, sekolah menengah atau SMP. Pada tahap tentatif, anak mulai menyadari bahwa mereka memiliki minat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Tahap terapi ini dibagi menjadi subbagian, tahap subminat, dan 11 usia sampai dengan 12. Anak cenderung melakukan pekerjaan atau kegiatan hanya yang sesuai dengan minat dan kesukaannya. Subtahap kapasitas kemampuan pada usia 13 sampai 14 tahun. Dihargai oleh masyarakat dan mana yang kurang dihargai. Subtahap transisi pada usia 17 sampai 18 tahun, anak sudah mampu memikirkan dan merencanakan karir berdasarkan minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan dalam dirinya. Tahap realitas pada 19-25 tahun, Pak Wahid, mohon izin suaranya hilang. Pak Wahid, suaranya menghilang mungkin. Ya, halo? Suaranya hilang, Bapak. Iya. Apa koneksi ya? Ya, sepertinya koneksinya kurang stabil, Bapak. Di sini terang sekali. Jadi mungkin dari beberapa tempat saja. Beberapa tempat, nggih. Baik, Bapak. Monggo dilanjutkan, Pak Wahid. Pada tahap, ya, saya lanjut. Tahap realistis pada usia 19. Dan nilai-nilai yang ingin dikejar. Lebih lagi mereka juga sudah menyadari berbagai bidang pekerjaan dengan segala konsekuensinya dan tuntutannya masing-masing. Oleh sebab itu pada tahap realistis seorang remaja sudah mulai membuat perencanaan karir secara lebih rasional dan objektif. Nah, kita masuk pada alasan digunakan teori keberadaan Holland karena dalam pemilihan jurusan individu harus memilih pekerjaan dan lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka agar tercapai kepuasan kerja. Jadi ada 2 poin tentang lingkungan pekerjaan dan tipe kepribadian. Garis besar teori John N. Holland. Jadi cenderung mencari lingkungan. Jadi tatkala kita manusia cenderung mencari lingkungan yang aman, suasana yang serasi dengan kepribadiannya. Lalu di kepribadian dan lingkungannya. Jadi kita itu biasanya menyesuaikan di sekitar kita. Kita langsung ke teori Holland, menemukan 6 tipe kepribadian.
lingkungan. Jadi 6 tipe kepribadian dan 6 tipe lingkungan kerja. Jadi kita semua itu menurut Holland ada 6 tipe. Itu tipe realistik, artistik, sosial, enterprise, dan konvensional. Lingkungan realistik, investigasi, artistik, sosial, enterprise, dan konvensional. Jadi biasanya orang realistik cenderung memilih yang realistik juga. Tapi nanti nanti akan ditemukan yang berbeda. Nah, makanya itu perlu ditanyakan kenapa atau dipraktekkan kenapa tipe realistik berada pada lingkungan yang lain. Nah, jadi pada sesi ke-3 dan 4 akan kita diskusikan secara intensif kenapa bisa hal itu bisa terjadi. Betapa pentingnya aplikasi dan teori ini dipakai karena memang kita akan menjuruskan anak pada jurusan minat yang sesuai. Seperti pada ilustrasi video saya tadi, bahwa sungguh amat berbahaya tatkala menjuruskan individu pada minat yang tidak sesuai. Coba kita lihat 6 tipe kepribadian. Jadi tipe realistik itu model orangnya sepertinya maco begitu ya, kuat dan cenderung asosial, agresif, motoriknya baik, dan sedikit kemampuan bicaranya. Nah, sekarang kita analisis sendiri ya, di lingkungan kita mana yang realistik secara visual, mana yang investigasi, karakter orang yang berorientasi pada tugas, suka menganalisis, dan dia kritis, dia independen, dan biasanya tidak populer. Kemudian artistik, idealis, imajinatif, sensitif, dan terbuka. Itu biasanya suka bekerja sama, bersahabat, suka menolong, empatinya tinggi, persuasif, dan hangat. Kepribadian yang lain, enterprise, jiwa petualang, energik, optimis, dan aktif, kemampuan bicaranya. Tipe konvensional, berhati-hati, mampu bekerja sama dalam tim, efisien, biasanya bekerja secara berurutan, praktis, dan biasanya kurang kreatif. Berikutnya kita lihat jenis lingkungan. Ya, jenis lingkungan yang realistik biasanya ditandai tugas konkret atau fisik yang memberikan tantangan bagi penghuninya. Pabrik misalnya, kegiatan di keteknikan misalnya, itu salah satu contoh lingkungan yang realistik. Investigasi itu memerlukan kemampuan abstrak dan kreatif. Lingkungan artistik memerlukan interpretasi dan kreasi dalam bentuk-bentuk yang artistik, cita rasa dan perasaan dan imajinatif. Lingkungan yang sosial adalah lingkungan yang memberikan wahana dalam kemampuan komunikasi dan empati. Lingkungan enterprise itu lingkungan yang memberikan tempat bagaimana berkembang di lingkungan yang belajar penampilan secara verbal dan bagaimana mempengaruhi orang. Konvensional tugas yang memberikan mekanisme rutin, konkret, dan sistematis. Nah, John Holland mengklarifikasikan kegiatan, kemampuan, dan pekerjaan menjadi 3 orang. Yang berhubungan dengan orang, yang berhubungan dengan benda, yang berhubungan dengan ide. Yang
Ini contohnya misalnya sosial dengan sesama, pandai melakukan kegiatan mengajar atau konseling, merawat, memberikan informasi, dirinya sebagai pribadi yang suka menolong, bersahabat, dan dapat dipercaya. Contohnya guru, konselor, perawat, dan pekerja sosial. Jadi ini indikator atau panduan dalam melihat apakah seseorang berjiwa sosial, enterprise, dan sebagainya. Yang enterprise, indikatornya adalah mempunyai karakter suka memimpin, mempengaruhi orang lain, gagasan, menghindari aktivitas yang membutuhkan observasi mendalam dan pemikiran yang analitis, yang energik, ambisius, dan dapat bersosialisasi. Contohnya sales, agen real estate, pengacara, hakim, pihak wiraniaga, produser televisi, promotor olahraga, dan sebagainya. Nah, ini yang kita juga lihat berkaitan dengan benda, realistik. Dengan karakternya adalah memiliki keterampilan bekerja dengan mesin atau binatang. Biasanya menghindari aktivitas sosial seperti mengajar, penyembuhan, dan penyuluh. Orang dengan tipe ini biasanya melihat diri mereka sebagai pribadi yang praktis, mekanis, dan realistis. Contohnya ahli mesin, mekanik, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, arsitek taman. Jadi realistik cenderung menghindari aktivitas sosial. Kita lihat konvensional. Dengan karakteristik suka bekerja dengan angka, berkas, sesuatu yang teratur, menghindari aktivitas yang tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang mengikuti sistem baku. Contohnya sekretaris, terbang, akuntan, pustakawan, dan staf perpajakan. Dan ini yang berkaitan dengan ide ada dua. Art, jadi yang berjiwa art biasanya penuh dengan ide, dengan karakter suka melakukan aktivitas seni, drama, keterampilan tangan, menulis sastra, menghindari aktivitas rutin dan berulang. Tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang ekspresif, original, dan independen. Contohnya penari, komposer, editor buku, seniman, sastrawan, perang lagu, atau investigasi. Dengan karakter gemar dan pandai memecahkan masalah, menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin, menjual, dan atau menghargai, mempengaruhi orang lain. Tipe ini melihat dirinya sebagai seorang yang presisi, saintifik, dan intelektual. Contohnya ahli kimia, dokter gigi, physician, ahli matematik, ilmuwan, dan ahli komputer atau programmer. Sama seperti alat tes lain, tes minat dari Holland memiliki kelebihan yaitu tes ini sudah jelas dan fokus pada mengukur minat seseorang. Dengan alat tes ini dapat mengetahui karakter individu yang dimiliki oleh individu. Yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu. Pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir dan konseling karir di institusi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan pada masa awal pendidikan tinggi. Namun juga ada kelemahannya. Nanti akan kita lihat pada praktek nanti apa sih kelebihan dan apa sih kelemahannya. Holland memiliki teori tes minat. Dalam mengerjakan tes minat Holland, testi dapat menjawab dengan pura-pura. Nanti akan kelihatan, Bapak dan Ibu, testi atau siswa kita yang menjawab dengan pura-pura akan kelihatan di hasil tesnya. Nanti akan kita lihat di workshop yang Bapak Ibu nanti tampilkan di forum ini. Dua, dalam menjawab tes minat Holland,
dapat terjadi bias dalam menjawabnya. 3. Terhadap batasan usia dalam mengerjakan tes minat ulang. Yang dikerjakan maka dapat menyebabkan siswa atau testi malas dalam mengerjakan. Nanti akan kelihatan juga. 5. Teori yang digunakan dalam tes minat ini kurang memperhatikan proses perkembangan yang melandasi ke-6 tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan. Nah, ini kenapa panjang harus saya sampaikan, karena memang terkait dengan berbagai teori yang mendukung bagaimana aplikasi itu bisa dipakai dan diterapkan di sekolah. Karena tujuan pendidikan dalam yang sebagaimana yang kita ketahui ada 3 domain, yaitu kognitif domain, ranah pemahaman, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Afektif domain, ranah afektif, berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, penyesuaian diri. Psimotor domain, ranah psimotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Jadi seluruh teori yang ada ini nanti teraplikasikan dalam indikator dalam angket yang semuanya mendukung untuk aplikasi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, dalam ada 3 indikator, indikator aktivitas, indikator kemampuan, indikator pekerjaan. Angket-angket berupa aktivitas untuk mengukur aktivitas keseharian siswa, aktivitas angket untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa, angket berupa pekerjaan-pekerjaan yang disukai oleh siswa. Ini tidak lepas dari aspek 3 hal tadi, kognitif domain, afektif domain, dan psimotor domain. Baik, ini tadi sudah kita bahas. Nah, angket instrumen minat karir, tentu karena kita tadi sudah sampaikan ada 3 indikator, aktivitas, kemampuan, dan pekerjaan. Jadi, keseharian itu juga untuk mengukur bagaimana aspek realistik, investigasi, artistik, sosial, enterprise, dan konvensional. Juga kemampuan itu juga diukur bagaimana indikator subindikator realistik, investigasi, artistik, sosial, dan enterprise, dan konvensional. Bidang pekerjaan juga akan ditampilkan berbagai ragam pekerjaan realistik, investigasi, artistik, sosial, enterprise, dan konvensional. Nah, ini Bapak dan Ibu, bahwa angket ini sudah mempunyai angket ini berjumlah 216, di mana tiap butir saya sebutkan di sini untuk mengukur aktivitas itu ada poin 1 sampai 11, investigasi pada aspek 11, sosial juga 11, entrepreneur juga 11, konvensional juga 11. Juga demikian kunci daripada jumlah angket yang akan Bapak Ibu praktekkan nanti. Nah, ini kuncinya Bapak dan Ibu. Tabel konsistensi dan hasil siswa berkode RI, RC, IR, IA, AI, AS, SA, SE, ES, EC, dan CE, itu artinya tingkat konsistennya tinggi.
Sedang kalau nanti hasilnya RA, RE, IS, IC, AR, AE, SI, SC, EA, ER, CS, dan CI itu konsistensi sedang. Kemudian yang paling rendah RS, IE, AC, SR, EI, CA. Mana yang rendah, mana yang sedang, mana yang tinggi, nanti akan kita lihat di tabel panduan seperti ini. Bentar Bapak Ibu. Mohon izin Pak Wahid. Mohon izin bentar. Ya, Pak Wahid, ini kita sudah di jam 4 lebih 1 menit. Apakah semua slide ini akan diselesaikan atau kita ini saya lihat di raise hand-nya itu sangat banyak, ada 14 raise hand, dan di chat room itu juga ada banyak pertanyaan. Ini Bapak akan menyelesaikan semua slide karena saya lihat di slide yang pertama tadi aja ada 59 slide ya Pak ya. Bagaimana Pak Wahid arahannya? Apa materi bisa saya lanjutkan besok ya? Monggo. Bapak masih banyak materinya ya? Ini untuk lanjutan materi besok, saya lanjutkan materinya besok untuk langsung praktek aplikasi. Begitu. Jadi sekalian langsung workshopnya aja ya Pak ya, materinya. Materinya bisa saya bagikan kah Pak hari ini yang untuk materi pertama? Silakan Bu. Boleh ya, baik kalau gitu nanti akan saya bagikan untuk jadi para partisipan bisa mempelajari untuk workshop besok seperti itu ya Pak ya mungkin ya. Baik nanti Bapak Ibu yang masih hadir di sini kami akan membagikan materinya untuk lanjutannya besok ya. Jadi pada saat menggunakan aplikasi Bapak Ibu sudah bisa mempelajari dari materi yang dibagikan hari ini. Bapak, apakah kita bisa langsung tanya jawab mengingat waktunya sudah jam 4:02 ini? Monggo. Ini dua pertanyaan nih. Ini yang raise hand ada 15 loh Pak. Oh, nggih. Raise hand ini mungkin raise hand saya kocokkan aja ya. Nomor cantik aja ya. Saya coba mau menunjuk Pak Eko Wihartono dari SMK Negeri 1 apa ini ya, nggak kebaca SMK. Pak Eko Wihartono masih ada? Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3 tidak menjawab, saya ganti. Atau yang langsung aja, tapi nggak bisa ya, harus host ya. Berikutnya, atau saya bacakan yang di chat dulu. Dari di chat ini ada pertanyaan yang menarik Pak dari Pak Bambang Setiawan. Jadi pertanyaannya Pak Bambang ini, teori minat karir Holland diungkapkan tahun 1966, di mana sangat dipengaruhi okupasional pada saat itu dan di tempat itu. Sedangkan pada saat ini kita sudah berada pada tahun 2021 dengan segala digitalisasi dan disrupsi, baik dalam pola interaksi lingkungan okupasional maupun jenis-jenis profesi yang ada pada saat ini. Di mana pada profesi-profesi yang dulu ada sekarang hilang maupun dulu nggak ada sekarang ada. Apakah inventory minat karir Holland ini masih relevan jika kita jika kita apa nih tidak terbaca. Nah. Jika kita gunakan pada saat ini. Jadi pertanyaannya apakah inventory minat karir Holland ini masih relevan jika digunakan saat ini? Monggo Bapak mungkin langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaan, bagus sekali. Di awal ini sudah saya sampaikan bahwa angket ini atau aplikasi ini sudah saya buat 10 tahun yang lalu. Dan kemudian terakhir ada apa namanya, untuk memberikan materi ini berbagai workshop. Makanya terhadap berbagai bentuk angket, artinya untuk divalidasi, dan juga berbagai jenis pekerjaan yang seperti disampaikan tadi, ada berbagai pekerjaan yang hilang pada masa digital sekarang. Iya, betul. Makanya saya sudah siapkan satu form, Google Form,
yang saya pakai nantinya untuk merevisi kembali angket dan juga untuk merevisi berbagai bidang pekerjaan yang mungkin saya akan gunakan untuk merevisi ulang berbagai angket itu nanti, ya kemudian akan kembali lagi ke kawan-kawan guru. Benar bahwa aplikasi ini sudah di 90-an dan mungkin sudah banyak pekerjaan yang hilang, betul. Oleh karena itu memang betul bahwa aplikasi ini perlu direvisi demi pengembangan dan perbaikan aplikasi ini sendiri. Itu Bu Nurmala. Ya, baik Bapak. Saya menunjuk lagi ya yang sudah resen. Ibu Sasrianis SPDI ada nggak Bu? Sasrianis, Ibu Sasrianis? Gimana ini caranya ya? Atau langsung kita buka aja ya Dokter Puguh ya? Karena mereka kan nggak bisa langsung menjawab ya, suaranya saya nggak tahu ada apa enggaknya. Oh iya, coba saya carinya. Iya, silakan Dokter Puguh aja yang membukakan, saya membaca aja yang ada di chat aja ya Dok ya. Jadi pertanyaan yang ada di chat saya baca. Ada. Coba Bapak bukakan kalau memang beliau ada. Oke, mungkin sekarang sudah bisa jawab, cuman videonya Bu Sasrianis. Bu Sasrianis apa ada? Tadi saya Sudah juga bisa unmute sebenarnya. Bu Sasrianis. Pak Eko Wihartono mungkin Pak tadi yang saya panggil, Pak Eko Wihartono mungkin bisa dibukakan. Atau mungkin Dokter Puguh bisa. Bisa. Ini sekarang sudah bisa, maksudnya Pak Eko-nya sudah. Iya, tapi beliaunya masih standby apa enggak? Masih unmute semua ya. Atau dibuka semua yang raise hand, mungkin nanti siapa yang siap untuk menjawab. Saya coba ke pertanyaan aja. Ini dari Ibu Suratinem. Pak Wahid, mohon izin. Pak Wahid. Ini dari Bu Suratinem bertanya, saya guru SMK bagian teknik. Siswa dari kelas 10 sudah ditentukan jurusannya. Pertanyaannya, di mana bisa mempraktekkan minat karir Holland di SMK Pak ini Pak? Mohon izin. Bu Suratinem juga sudah saya nyalakan, bisa unmute. Ya, kalau Bu Suratinem, tapi beliau tadi chat Pak, nggak apa-apa, mungkin dijawab aja Pak ya. Iya. Silakan Baik Bu Nirmala, terima kasih. Ini juga Suratinem Pak. Oh, ini ada Bu Suratinemnya sudah respon Pak. Oke. Ya, mungkin jawabannya untuk responden peserta webinar yang lain. Pertanyaan juga bagus, apakah aplikasi ini bisa dipakai untuk siswa SMK? Bisa Bapak dan Ibu. Tatkala nanti ya prakteknya tatkala di awal pengisian angket dia ditanyakan berada di jurusan apa, atau dia sedang beraktivitas di profesi apa. Misalnya dia sedang teknik. Halo. Ya. Kami teknik mesin dengan teknik kimia Pak, jadi sudah langsung gitu Pak. Artinya setiap wawancara itu sudah ditentukan gitu Pak. Maksudnya, jadi pilihannya ini ke sini, nanti arah kerjanya ke sini, itu sudah kita wawancara dengan ibunya atau dengan walinya segitu, sehingga untuk penempatan karirnya jadi kelas 1 itu sudah katakan kontrak kerja gitu ya Pak ya. Nanti lulus ini langsung akan kerja sekolah, intinya seperti itu Pak. Analoginya seperti ini Bu. Saya sebagai dosen, saya sebutkan saya sebagai dosen. Kemudian saya akan mengisi angket ini. Saya isi sesuai dengan apa yang saya sukai. Ya. Kemudian hasilnya bukan sebagai dosen ternyata. Ya, isinya hasilnya sebagai entrepreneur atau pengusaha. Nah, akan kelihatan seperti itu, Bu. Jadi profesi saya yang sekarang saya tekuni sebagai dosen mungkin akan berbeda dengan alat ukur ini. Jadi siswa Ibu tatkala memilih jurusan mesin belum tentu dia
cocok dengan mesin yang sedang dia ikuti. Nah, itu bagus dipakai di SMK tatkala ingin korelasikan antara dia sedang bekerja itu dengan hasil belajarnya bagaimana. Mestinya idealnya tatkala dia berada di mesin, hasil inventory ini akan menghasilkan juga dia sebagai mesin, akan linear, nyambung. Nah, seperti itu, Bu. Jadi sangat cocok juga dipakai di SMK untuk melihat kesesuaian jurusan yang dia minati dan jurusan yang sedang dia ikuti. Apakah dia minat di jurusan teknik mesin, kemudian apakah dia sedang belajar di teknik mesin, seperti itu. Begitu, Bu. Oke, makasih Pak Wahid. Tenun. Ibu Sasrianis, tadi sepertinya Bu Suratina mohon di-mute ya, biar gantian dengan Bu Sasrianis. Bu Suratina, ya mohon di-mute. Bu Sasrianis tadi sempat sudah nyala audionya, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya Bu Sasrianis. Ibu Sasrianis? Oke, Ya, Ibu. sudah. Silakan Ibu. Ya, yang ingin saya tanyakan Bapak, aplikasi ini kapan sebaiknya kita gunakan? Apakah satu kali dalam satu semester? Maksudnya, apakah setiap tahun atau setiap semester untuk mengingat kadang minat dan bakat anak yang berubah-ubah. Demikian, terima kasih. Ya, makasih Bu. Langsung ya, Bu Nirmala. Enggak mau Bapak, langsung aja. Oke. Bu Sasriani. Ya Pak. Oke. Jadi angket ini yang pertama dipakai untuk di awal semester. Jadi dia cocok di, kalau contoh sekarang masih 3 IPA IPS di SMK, Bu Sasrianis. Halo. Ya. Jadi tatkala di awal semester, misalnya di SMA ya, kelas 1, maka dia diberikan angket itu, dia sebenarnya minat di IPA, IPS atau bahasa. Itu akan kelihatan di hasilnya. Oh ya, maaf Pak, saya maaf Pak. Ya, jadi di awal semester dan di awal tahun bisa dipakai untuk penjurusan, Bapak. Ya, bisa dipakai di awal penjurusan. Kita bisa melihat minat sesungguhnya yang ada pada diri siswa itu di jurusan eksak, IPS atau bahasa. Karakteristik IPA, IPS, bahasa itu akan terpencar beragam dalam berbagai jenis profesi yang ada. Mesin misalnya tentu eksak. Bahasa misalnya ya tentu terkait dengan kemampuan bicara. Seperti yang saya sebutkan ada teori riasek sosial, maka akan berada di situ dia. Teknik misalnya dia akan berada di dominan pada R. Kalau bahasa biasanya berada di S, sosial. Begitu Bu, di awal semester bisa Ibu lakukan kegiatan pengukuran angket ini. Monggo, lanjutnya. Ini saya sudah membuka untuk Pak Beni Nur Susilawati, kepada Ibu Endang, Ibu Prista Sarastika, sudah saya buka yang raise hand. Monggo kalau mau unmute sendiri, kemudian menyampaikan pertanyaannya yang hadir. Pak Irwan juga saya buka sudah. Bu Hermin juga sudah saya buka. Monggo yang sudah raise hand untuk langsung bertanya. Sepertinya. Ibu Elviatun Hairiah, Bu Iin Pristiana Hayati. Posisinya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari chat. Ini Bu Elviatun sudah.
Silakan Bu Eviatun. Sepertinya Bu Eviatun ada masalah dengan suara. Ibu Endang mungkin atau Ibu Prisa Sarastika? Pak Beni tadi sudah menyala audionya, silakan. Oh, Ibu Beni ya, Beni Nur Susilawati, maaf. Ibu Beni ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk tes, untuk apa penjurusan, kalau untuk SMA itu kan Nyun Sewu kan sudah ada penjurusan dari awal, kan berarti tidak memerlukan alat yang penjenengan sharekan tadi. Oh, sudah dijawab ya? Untuk pertanyaannya Bu Suratinem tadi ya Bu ya, jadi Nyun Sewu. Nyun Sewu, ya. Oh ya. Mungkin bisa nanti. Ini dari timekeeper saya sudah diingatkan karena waktunya sudah jam 16 lebih 16. Bapak Ibu yang masih raise hand mungkin bisa menuliskan dalam chat, kemudian kami tampung untuk dijawab Bapak Wahid ya, untuk besok kita sampaikan jawabannya seperti itu ya, tertulis aja ya, karena waktunya sudah lewat dari waktu yang kita sepakati. Dan kita masih punya satu sesi yang menarik juga ini, sesi bagi-bagi merchandise dan voucher. Mungkin Bapak Ibu yang masih hadir masih bisa ikut ini. Bagaimana Pak Wahid? Saya sebetulnya kepengen lanjut Pak, kalau bisa lanjut sampai jam 12 malam. Itu menarik banget malpraktek pendidikan sebagai pendidik. Saya juga merasa jangan-jangan saya sudah salah juga ya. Apalagi saya di pusat karir Pak. Saya ada di pusat karir juga ini Pak. Jadi mengarahkan karir mahasiswa dan alumni. Ternyata sebagai pendidik kita tanggung jawabnya sama kayak dokter ya Pak ya. Kalau kita salah ngasih resep nanti murid kita yang jadi sakit seumur hidupnya gitu ya Pak ya. Dan jangan-jangan saya termasuk korban pendidikan, korban malpraktek yang dulu saya juga. Jangan-jangan ya Pak ya. Karena kadang-kadang saya merasa saya tuh sebetulnya orang IPS kok larinya ke kelautan juga gitu loh Pak. Iya, banyak Ibu. Jadi banyak dari kita yang memang salah jurusan dari awal gitu. Coba tanyakan dari Bu Nirmala udah bukti. Yang lain bapak-bapak yang ada di sini juga akan begitu. Mungkin ya. Karena pada intinya sebenarnya ya itu sebenarnya bisa berkembang pada sesuai dengan kemampuannya. Tatkala dia Ibu Nirmala terjun di bidang yang tidak disukai, tapi mampu untuk belajar, masih bisa. Iya, tapi memang kesukaannya beda ya Pak. Iya. Rasa puasnya itu beda ya, makanya kelautan akan beda. Kelautan tapi larinya nggak ke laut beneran, tetap ke pendidikan karena memang ada jiwa sosialnya di situ. Mungkin seperti itu jadinya ya, ngambil yang di tengah-tengah. Baik Pak Wahid, sangat menarik sekali sebetulnya diskusinya. Saya mungkin seperti panelis yang lain yang masih bertahan 400-an di sini. Tapi karena waktu juga saya mohon waktu untuk menutup sesi presentasi dari Pak Wahid. Kita akan lanjutkan besok ya Bapak. Dan saya akan membagikan materinya kepada email peserta yang sudah hadir hari ini. Jadi peserta yang sudah mengisi daftar hadir akan saya bagikan materinya melalui email. Baik, demikian Bapak Ibu semua yang hadir, yang masih hadir, bahwa ternyata tanggung jawab pendidik itu, apalagi Bapak Ibu sebagai guru BK itu sangat besar ya. Pada saat kita salah memberi resep, maka kita sudah melakukan malpraktek pendidikan dan akan berakibat sepanjang hidupnya siswa akan salah jalan. Baik, terima kasih Pak Wahid, saya tutup. Mungkin cukup ya Pak Wahid ya, saya cukup ya. Baik Bu Desi, waktu saya kembalikan kepada host kembali. Silakan untuk gamingnya, saya juga boleh ikut gamingnya ya Bu Desi ya. Iya, baik. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Andes Wahid Suharmawan, Magister Pendidikan yang menjadi narasumber tentunya, dan juga
moderator Ibu Dr. Nirmalasari Ida Wijaya. Baik, terima kasih untuk materi dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada Bapak Ibu guru BK di seluruh Nusantara untuk meningkatkan kompetensinya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Bapak Ibu masih bertahan hingga sesi yang terakhir, tapi seperti yang telah kami sampaikan di sesi yang terakhir ini, Bapak Ibu dari Fakultas Kedokteran atau dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah akan membagikan souvenir menarik ya dari Bapak Ibu yang telah berpartisipasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan di kolom Q&A. Ya, mungkin Dr. Ronald bisa menyampaikan siapa Bapak Ibu peserta yang beruntung pada hari ini mendapatkan souvenir cantik dari Fakultas Kedokteran. Disilakan.